Oke, Spider-Man dulu tanggapan terakhir. Kayaknya 2 part ya kita potong 2. Ya, nggak apa-apa. Spider-Man. Ini film yang bikin aku makin ayo punya pacar. Lu kok kesana arahnya? Aku Loh. kira kayak mau ngomong apa. Kan After Effect-nya. Ya. Kok kayak apa After Effect setelah nonton? Kalau aku sih pengen punya pacar setelah nonton Spider-Man. Pengen banget punya pacar. Kalau aku sih kayak ngerasa bahwa ya memang inilah waktu yang tepat untuk berpindah ke mutant, ke menghidupkan kembali X-Men. Karena di eranya kan zaman-zaman X-Men itu zaman punya pacar mutan nih. Enggak, siapa mau punya pacar mutan? Lebih Kalau- enak kalau pacarmu mistik. Ya kalau pacarnya mutannya Jean Grey-nya Sadie Sink mau. Oh iya sih cakep banget sahabat. Saya di sini oke lah. Kan oke cakep banget tuh. Asli. Aku Mantap, waktu di Sadie zaman Sink. dari Stranger Things aku tim Sadie Sink. Oh iya kelihatan kayak bakal mempesona ya. Dia tuh Rambut merah ini, karena rambut merah enggak? ya red hair. Tapi kalau di Stranger Things kan ada si Eleven kan. Enggak, sebentar dulu sebelum ke sana. Menurutmu pemilihan Sadie Sink sebagai karakter karena rambut merahnya karena si Jean Grey-nya adalah rambut merah atau kebetulan aja? Mungkin salah satu, tapi secara mungkin ngeribut juga ya, biar nggak kemarin kan film Atau ngerebut yang muda aja ngerebut, supaya biar umur ya, X-Men-nya panjang mungkin nantinya. pertama terus rambutnya pas dan emang Sadie Sink nama lagi naik banget habis Stranger Things. Terus tapi menurutku mungkin ketiga gini, yang pertama kan Famke Janssen ya, Ya. yang tahun 2000 ya X-Men-nya itu kan emang 30 something lah ya. Terus Sophie Turner 2014-2016 tuh Sophie Turner mungkin siapa aja sekitar di GOT? ya Sansa Sansa. mungkin Sansa Stark. middle 20 lah. Ya, Sadie Sink loh early 20. sangat teenager. Jadi mungkin emang pengen nyari umur baru lah. Ya kayaknya jadi sepertinya generasi mungkin baru. arah MCU gitu ya, Ya. karena si ini kan juga anaknya Ant-Man, terus kemudian Ya. Biar seumuran semua kan. ya terus Kamala Khan. Yang Hawkeye itu siapa? Ya, aduh kok jadi lupa namanya dia siapa? Hailey Steinfeld. ya. Terus kemudian yang America Chavez Ya. yang pindah-pindah Ya, ini. aku rasa mungkin nyari gen apa sekarang berarti mereka apa? Yang Avengers jatuhnya Ya. kalau mainin yang muda-muda atau kalau menurutnya aku ngelihatnya supaya umur MCU-nya panjang kan. dan tapi emang harus satu angkatan sih. Ya, Menurut dibuatin gue, satu angkatan. Karena kan kalau lihat yang kayak Kalau Chris ketua sendiri- Hemsworth udah tua, Ya. terus kayaknya terus memaksakan keberadaan Robert Downey kan juga udah nggak Ya. masuk akal ya. Para udah tua jadi juga. pewangi udah. Ya. Jadi kayak mereka kayak memulai Ya. meribut lah dengan Tapi usia-usia. ya aku kemarin lihat nontonnya Sadie Sink pasti menurutku Oke lah. nggak flop lah. Aku Ya. nggak bilang Oke, bagus, tapi ya nggak memang flop. itu Tapi pas. jadi kayak VMAX-nya itu yang Iya. agak spoiler ya. VMAX-nya itu yang kayak aduh, aku udah berharap VMAX-nya apa ya. Iya. Ternyata Tapi itu stiker dalam, di. tapi itu dalam juga sih. Iya. Tapi Biasa. cukup kalau POV dia kan memang jadi cukup nyakitin Iya. kan. Ternyata- Bahwa yang terkirim ke dia as a telepat itu ada hal terakhir yang dilihat oleh Iya. saudarinya, bukan justru hal yang penting dari atau rahasia something. Dan kayak entah kayak sepakat atau enggak, tapi menurutku Zendaya paling cakep jadi MJ. Kalau itu aku nggak bisa debat sih. Di antara semua film yang aku lihat ada Zendaya-nya, Zendaya Mary Jane is the best. Mau Zendaya Mary Jane MJ yang bukan Mary Jane. Bukan Michelle Jones apa? Michelle Jones. MJ masih yang rambutnya diikat yang masih cupu banget. Jadi Iya. anak SMA tuh Anaknya sama. cakep menurutku. Aku selalu suka. Pas dia jadi Tapi kemarin. Zendaya emang manis bos. Tapi maksudku ada Meri. Zendaya yang di luar itu kayak emang kayak Bahkan Zendaya di Odyssey beda banget ya. Padahal dia mainin Tapi Athena ya. gini, tapi karena Zendaya itu menurutku terlalu banyak di film lain tuh dia over make up loh menurutku. Terlalu Film apa? Kayaknya di Athena waktu dia jadi Athena tuh malah kalau di film yang polos banget make Odyssey upnya. emang polos. Maksudnya aku lebih suka Zendaya emang polos aja. Oke. Kalau udah over make up tuh kayak enggak, kurang lagi. Tapi yang kalau di menurutku dia di Spider-Man terbaik lah. Dan di film itu aku menurutku ternyata kita merasakan terjadi hidup tuh meaningful ya, kita punya seseorang kita lindungin Yes. kayak Harus ada tujuannya. ya Ya Zendaya itu adalah tujuannya. Zendaya lagi. MJ itu adalah tujuannya Iya. si Peter Peter Parker.
Tapi walaupun setelah itu ya sakit sih memang. Setelah dia menjadikan itu tujuan dia Iya. bilang, ya aku nggak cinta sama kamu gitu. Itu sakit sih. Sakit. I don't love you. I love ya you. karena memang I love you dibalas I don't love you. aduh sakit banget sih itu. Tapi kira nggak perkataan MJ gini? Ini soal spoiler ya. MJ bilang gini. Kan Peter Parker jelasin kan, kenapa dia akhirnya ngilangin semua ingatannya kan. Terus, tapi emang kamu nggak mikirin perasaan kita ya? Kita yang kamu ngilangin ingatan ini. Karena emang kamu nggak mikirin kita juga mungkin sakit kalau kayak ngilangin ingatan kita, mutus aja gitu hubungan kita gitu loh. Dan mungkin akhirnya menurut tuh mohon perlindungan yang Peter Parker. Tapi ya maksudnya kalau dari obrolan kemarin kan ada teori lagi bahwa waktu dia ngomong ke Jean Grey kan, ya kan kamu ada aku. Jadi kayaknya apakah nanti dibelokin bahwa dia nggak dapetin MJ nanti Jangan sampai sih. Justice sama Jean Grey walaupun secara cerita agak terlalu nggak wadaw. banget ya. Terlalu ngawur nih. Sedising nih. Sedising udah lewat umur kan? udah 20 kayaknya. Sedising 20. Oke Sedising oke. Soalnya face-nya kan emang apa ya, kayak anak kecil banget nih. Kayak ya karena memang dia mainnya teenage banget kan di situ. Sedising. Jadi pengen punya pacar lagi. Apa? Jadi pengen punya pacar lagi. Oh 24 Sedising boy. Ya 24 ya. Udah dewasa itu. Oh. Bisa lah kita beda kesempatan emang karena memang wajahnya baby face banget ya. Iya baby face ya. Orang itu ya. Baby face sampai tua gitu loh. Iya kayak ini siapa yang sering muncul di Instagram tuh? Siapa? Itulah aktor lama. Luar negeri? Cowok cewek? Aduh. Lagi deh aku. Luar negeri tuh cewek ini? Cowok. Siapa? Awet muda. Ada. Bukan aduh. Sering tuh ya muncul tuh dia di Instagram. Namanya Itali gitu. Siapa? Monica Bellucci? Waduh, cowok. Cowok ya? Siapa? Main film apa? Bukan nggak begitu terkenal dia. Kayak aku mulai bisa nebak tapi lupa inget nih. Yang gendut-gendut? Enggak, kurus kok. Kok tiba-tiba gendut? Siapa ya? Lupa lagi aku namanya ya itulah. Nantilah. Tapi kalian tahu yang aku maksud. Menurutku pas lah. Yang The Punisher. Iya. Aku agak bingung nih. Kan dia nyebutin tuh Tom Holland The Punisher punya utang sama Tom Holland di Staten Island tuh. Staten Island. Enggak ada, itu belum ada sama sekali di bahkan di seriesnya yang series Punisher enggak ada ya? Nggak ada. Karena aku nonton Punisher yang series terbaru ya. Ya, aku juga belum. Jadi enggak ada ya? katanya enggak ada. Itu dia sama kayak Budapestnya Black Widow dan Clint Barton. Udah naruh plot tapi belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya supaya ikonik aja bahwa untuk develop bahwa mereka tuh punya kedekatan di suatu tempat tapi nggak diceritain gitu. Ya, sama kayak State Island. Dan ini jadi pembuka X-Men ya berarti ya. Iya juga sih. Karena sebelumnya udah Mutant ada Saga. Kan sebelumnya kan udah ada ini sebenarnya kan. Kamala Khan. Wolverine. Kamala Khan apa nih? Kamala Khan kan itu terkonfirmasi sebagai mutant pertama di MCU. Tapi kan maksudnya kalau X-Men enggak kan? Yang X-Men loh. Yang X-Men belum kan? Yang X-Men kan di Wolverine dong. Iya. Wolverine sama Deadpool. Ya itu kan, tapi kan bukan X-Men baru. Dia kan X-Men di luar universe. Yang orang bahas kan di berarti ini X-Men di Earth 6116. Berarti ini universe utama. Iya. Berarti ini X-Men Kamala pertama. Khan. Oh ya kalau ini jadi X-Men ya dia jadi X-Men pertama sih. Bukan Charles Xavier. Karena first class kan biasanya pasti Charles Xavier. Iya. Berarti siapa Charles Xavier ini? Ya banyak orang nanti bertanya siapa yang akan mainin Charles Xavier. Ini karena udah gak mungkin si botak tuh gak mungkin lagi ya. Gak bisa. Udah terlalu tua. Kalau bisa paling muncul di Secret Wars atau si bapak itu yang jadi Gandalf itu lupa lagi namanya.
Itu ya munculnya nanti Karena di Doomsday ya yang si siapa? datang dari Earth lain gitu loh. Patrick Stewart kan udah muncul yang di Doctor Strange kan, Ya. yang dibunuh. Ya. Saya banget sih itu John Krasinski sama Emily Blunt yang di situ lagi. Ya. Aku harap mereka berdua sih yang jadi pemeran utama yang Yes. F4-nya. Emily Blunt. Cakep Emily Blunt. John Krasinski suaminya. Udah cocok mereka ya sama istri lagi. Ya cocok. Bagus. Kayak chemistry Vino Saya G. emang- Bastian, ya. Marcel Timothy. Sayang banget bukan mereka case utama. Ya bukan. Dan habis Brandon ini apa ya filmnya? Doomsday Desember. Avenger. Avenger nih? Ya. Langsung? 18 Desember ya. Kok agak mata banget? Maksudnya berarti Enggak, karena memang karena begini. Aku sih feelingnya Spider-Man-nya memang sampai sekarang belum dikonfirmasi bahwa Spider-Man akan muncul di Doomsday kan. Oh ya? Kan semua udah keluar nama-namanya yang bakal main-main di Doomsday. Tunggu. Tapi Sebelum kita- satu-satunya dari hero gedenya, superhero yang gedenya yang belum terkonfirmasi hanya dia. Makanya kemarin kan orang kan Sekarang berharap di post credit scene-nya yang muncul Iya, adalah malah jembatan ke Doomsday, tapi tapi enggak sama sekali. walaupun post creditnya nggak gitu, tapi keren juga kemarin post creditnya tuh kayak slice of life di New York gitu lah. Iya. Itu aja kayak film A24 yang Ya. cuman kasih potong-potongan Potongan-potongan. scene. Cakep juga sih. Jadi kayak film drama cinta loh. Betul. Tunggu, tapi statusnya kemarin Spider-Man ini di bawahnya MCU, di bawahnya Marvel Studio atau di bawahnya Sony? Maksudku Ya enggak, ini sekarang kan sudah di bawahnya Sony. berarti udah full Sony ya? Sudah Sony. Kan dia cuma jatah 3 aja. But- Kan kemarin trilogi. Tapi nggak ada, tunggu. Tapi ada hubungan sama MCU nggak? Yang sekarang Spider-Man ini. Dia masih boleh nanti main di Doomsday, tapi dia tidak akan menjembatani itu karena dia udah bukan part of MCU kan. Ngerti nggak? Dia kan udah Sony kan. Jadi kalaupun dia munculin post credit scene as kebaikan aja. Tapi ya dia tidak akan secara cerita dia tidak akan mendevelop ke sana gitu loh. Karena memang dia udah bukan part of MCU. Makanya si Sadie Sink-nya kan gak disebut mutant. Karena mutant ya kocaknya lagi kan selama ini di Sony kan. Udah balik ke Ya, MCU. Di Fox. Ya di Fox sekarang Ya, balik ya. ke MCU. Sehingga nggak dimention sama sekali sebutan mutantnya. Sadie Sink kan nggak disebut mutant. Atau belum ada, tapi masih wajar juga karena dia belum tergabung. Masih Dia karena memang belum tergabung ke belum X-Men kan. terkonfirm juga bahwa kayak mereka tuh mutant. Dan belum tergabung ke X-Men. Ya. Itu terpenting sih. Tapi aduh sayang banget sih. Superhero favoritku malah Ya makanya belum tahu. Sony doang. Ya makanya kalau menurutku sebenarnya mungkin ini kayak disembunyiin gitu loh. ada gini Sony Tiba-tiba nanti muncul gitu. Sony tuker deh Mbappe sama Spider-Man. Waduh, kesana lagi nih arahnya nih. Sejam lagi nih kebencian. Nggak, tapi gini, sebenarnya dia kan masih punya jatah untuk 1 apa 2 Avengers lagi. Cuman gimana Sesuai menurutku ya, kontraknya ya. for the sake of fans lah. Ya. Pada akhirnya kan itu. Kita as a fans juga kan. Kan jadi bete gitu loh. Ini sama kayak kontraknya Mbappe nih. Vini. Dua orang pengennya untuk nyari profit, cuman ada satu ego yang mereka harus lawan, nggak bisa lawan gitu loh. Come on, kayak Spider-Man Pak. Dia tuh penerusnya Tony Stark masalahnya. Ya maksudnya betul. 1 penerus Tony Stark, 2 ya dia salah satu karakter gendong lah istilahnya di MCU atau sekarang jadi Sony. Udah gini deh, Cuman memang ya di semesta Sony ini jelek banget nanti. sisa-sisanya Avenger Endgame kemarin yang nggak flop itu cuma Spider-Man. Ya. Yang lain flop semua. Ant-Man yang ya kita lihat ya. Kan semua udah out nih. Thor udah abang-abangan mabuk dah. Ya dia bang. Itu kita usah harapin dah. Ant-Man kan harusnya. Kalau secara umur Ya. Ant-Man harusnya step up lah. Ya. Tapi nggak kuat juga. Nggak juga kan kemarin Nggak angkat. yang kemarin yang Quantumania kan ya, flop juga. Flop juga. Spider-Man. Ya harusnya ya. Karena Black Panther udah ngaren nih misalnya. Ya. Si T'Challa-nya. Coba kalau Michael B. Jordan nggak meninggal ya. Asli. Kalau dia step up sih keren sih. Ya. Black Panther-nya sayang banget ya. Sayangnya udah cepet dimatiin kan. Itu sih. Coba bisa di Edotense kayak apa. Ya. Siapa lagi menurutmu yang Captain Marvel selalu di luar jaringan? Di luar jaringan gimana maksudnya? Dia kan tiap kali orang ada masalah kan dia lagi di luar angkasa nih. Captain Marvel. Ya Captain Marvel kan. Ya tapi kan dia pernah menjelaskan kan di adegan itu bahwa
bumi nggak kayak planet-planet lain punya Iya, Avenger-nya. cuman nah itu kan perspektifnya Iya. masuk akal. Cuma kita fans, kita jauh asing. Ya, kita butuh dia gitu loh, karena apalagi dia kan super power kayak Iya, gitu dan loh. ternyata pun dia nggak sekuat itu juga. Di filmnya. Kalau menurutku iya, karena dia bisa nahan blast-nya Thanos. Dan Eh. dia nahan pukulannya Thanos. Sedangkan Hulk enggak. Tapi aku agak lupa. Seingatku tuh di film media yang terakhir itu kayak dia juga nggak sepowerful itu. Iya ya, karena memang musuhnya juga beda kan kalau dia itu. Kan dia kan kalau dia selalu lawannya kan kosmik. Jadinya aku pribadi tuh kayak udah nggak jarang di rumah. Pas yang lawan kayak juga ternyata nggak jago. Kayak bukan deh yang harusnya step up deh. Iya ya. Siapa lagi dong nih? Ant-Man out. Captain Marvel out. Thor nggak usah. Black Steve Panther Rogers udah Steve Rogers dimatiin udah lah istilahnya. pensiun. Black Panther udah nggak. Siapa lagi nih? MCU. Nggak ada, udah habis. Hawkeye. Oh kayak nggak bisa. Pensiun. Black Widow baru juga nggak Black bisa. Widow. Bucky Barnes nggak bisa. Gini, New Avenger deh. Belum. Thunderbolts. Nggak kuat. Itu gimmick atau gimana sih menurut lu? Apanya nih? Gimmick aja New Avenger tuh Thunderbolts. Ya maksudnya, maksudnya mereka mengklaim nama mereka New Avengers, tapi kan Secara kualitas enggak ya? enggak, bukan secara, kan itu dijelasin di filmnya juga, secara hukum kepemilikan nama Avengers itu miliknya Avengers, kan bukan punya pemerintah, tapi dibuild sama hero-hero itu kan. Jadi secara hukum kan diisu hukum di film itu kan. Secara hukum itu kepemilikannya diberikan dari Captain America ke Captain America. Jadi pemegang nama Avengers yang boleh menggunakan nama Avengers si Captain America baru, Sam Wilson. Tapi enggak ada Sam Wilson di situ. Ya, maksudnya di mana? Di Thunderbolts. Enggak, tapi disebutkan namanya bahwa mereka lagi berurusan dengan hukum sama si Sam Wilson. Karena nama makanya kan akhirnya si Red Guardian-nya bercandain, udahlah kita buat Avengers-nya pakai Z, Avengers gitu. Karena memang ya nama Avengers, makanya kan akhirnya si Red, kalau sesuai dengan timeline sekarang kan yang deket-deket sama ya istilahnya yang masih berlabel satu sekutu lah sama si Captain America baru Sam Wilson itu kan Shang-Chi itu di sana kan dia. Yes. Wong, Doctor Strange itu kan semuanya masih di bareng sama si Sam Wilson. Sedangkan penggunaan nama Avenger baru, New Avenger ini yang diklaim pemerintah lewat si bukan si cewek itu kan bosnya Thunderbolt itu si Valentina Allegra. Si Valentina ini ngeklaim nama Avenger itu menjadi milik pemerintah, tapi sebenarnya kan bukan. Jadi dia membeli tower Avenger Tower itu juga ditinggalin sama Thunderbolt. Ya, jadi mereka punya nama Avenger, tapi kan enggak gitu. Tapi kan secara menurutku itu agak lucu-lucuan sih menurutku. Menurutku ya. Karena secara kualitas kan ya menurutku ya itu part of the movie aja. Karena maksudnya gini, menurutku mereka hanya nggak mau ngisi kekosongan aja. Karena kan belum ada hero gede lagi kan. Karena maksudnya masalah mereka mematikan Iron Man-nya. Captain Amerikanya udah pindah universe. Iron yang siapa cewek yang Iron itu? Iron Heart itu ya masih. Ya itu memang benar karena memang ada komiknya aja, tapi kan nggak kuat. Ya. Dan keburu izinnya Marvel itu izinnya Spider-Man tuh kembali ke Sony. Kalau enggak kan aku rasa pasti yang akan ngejalanin Avengers sekarang kan Sam Wilson dan Peter Parker, itu udah pasti. Karena dua itu yang kuat. Tapi Sam Wilson pun ya memang nggak bisa. Tapi kan dia tetap memegang yang Brand New World tuh. Ya, dia tetap megang shield Captain America. He's still the leader. Siapa lagi nih? Yang ngelit nih. Ya sekarang ada Shang-Chi, Doctor Strange masih kan? Cuman Doctor Strange tuh emang karakter supporting aja sih. Ya nggak bisa. Dia nggak bisa jadi main ini. Shang-Chi enggak lagi. Shang-Chi juga enggak. Memang udah nggak ada leader baru. Kayak main bola kayak udah disuruh main. Makanya kan kayaknya Avenger-nya udah di stop kan sepertinya ya. Mereka udah nggak main Avenger lagi. Berarti nih sekarang mereka udah mulai, makanya dia jadi ke Mutant Saga sekarang kan. Sekarang kan fokus mereka ke Fantastic Four. Tunggu. Setelah Spider-Man ini apa yang Desember filmnya? Avenger Doomsday. Tapi masih Avenger kan temanya? Iya, makanya kan akhirnya di trailer dia mendatangkan lagi Steve Rogers. Dia ini. Steve Rogers siapa dulu? Di trailernya kan dibalikin lagi. Dia datang dari universe lain. Chris Evans. Chris Evans. Main lagi? Ya, lah kayaknya nonton trailernya gimana sih?
sumpah aku udah agak-agak sosmed udah agak Iya udah muncul trial baru. Dia bilang hi Pal. Dia datang dengan. Jadi dia ngetes sih Thor, ngetes. Ini beneran nggak nih? Kan dia datang tuh dari portal something terus dia bilang hi Pal gitu. Terus dia dari masa lalu atau dari dia tinggal di masa lalu kan ceritanya kan. Hanya buat ketemu kan cintanya yang hot itu si Peggy Carter. Dia tinggal sama itu dan punya anak bla 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 bla. Dia datang lagi untuk berarti dari masa lalu nih. Ya, dia bukan datang dari dimensi ya itu kan Earth universe lain kan. Bukan dari Earth lain. Di Earth-nya dia kan sudah mati si itu. Iya dia ke masa lalu ya berarti jatuhnya. Dia ya, ke masa lalu. Ya dia ke masa berarti lalu. Dia datang dari masa lalu lagi. Beda waktu aja nih, bukan beda dunia ya. Terus dites sama si Thor, dilempar Mjolnirnya, ditangkap. Habis aku nonton trailer nih. Ya nonton. Cuman wah kacau sih kalau harus balikin karena terlalu. Tapi banyak yang bilang itu sepertinya varian. Jadi bukan dia Steve Rogers karena Doomsday ini kan manipulatif. Doomsday lagi. Dr. Doom ini kan manipulatif banget kan. Aduh, kayak bakal seru ya. Dia sebenarnya orang yang baik, tapi dia tidak istilahnya punya pikiran yang berbeda aja gitu loh. Makanya waktu dia jadi villain, dia kan main villainnya Fantastic Four kan. Jadi villainnya mereka kan itu bukan karena dia jahat. Dia kan temannya Reed Richards kan. Tapi ya dia itu selalu merasa bahwa Reed Richards tuh apakah 5 step di depannya dia selalu. F4 yang akan jadi main karakternya menurutmu? Di Avengers Doomsday ini enggak lah, dari namanya still Avenger. Enggak, maksud gini, kan tadi kita lagi bahas siapa akan ngelit nih. Dan aku dari makanya kalau dia sebutin, ngembalikan Steve Rogers sepertinya akan dikembalikan Steve Rogers ya. Walaupun jadinya mata karena dia nggak punya background story lagi. Tapi kayaknya Thor. Karena kalau kayak lihat di trailernya Thor yang kembali lagi. Thor tuh balik tahu untuk menceritakan karena di trailernya dia udah ngelawan Doomsday-nya si Dr. Doom ya. Dia pukul pakai Stormbreaker, ditahan pakai 2 jari. Jago banget ya Dr. Doom. Karena memang sesuai cerita kan salah satu villain yang mengerikan. Karena dia tuh ilmuwan tapi penyihir juga. Cuma kayak bukan Thor yang lead dah. Ya, kalau pilihannya Avenger dari Six kan Avenger tuh punya original Six kan. Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor dan Hulk. Hulk aku udah sebut Hawkeye. Nggak, tapi makanya sebutan mereka kan original Six. Yang sekarang kan Hawkeye-nya masih hidup. Semuanya udah hilang semua kan? Udah, tapi udah mutusin pensiun kan Hawkeye-nya. Dia udah nggak mau lagi. Panahnya istilahnya panahnya secara nggak langsung udah dikasih ke Hailee Steinfeld, Kate Bishop. Terus kemudian Black Widow udah mati ceritanya. Hulk ya kayak lihat di filmnya udah jadi guru fisika. Terus kemudian Iron Man mati, Captain America kembali ke masa lalu, terus kemudian sisanya hanya Thor di original Six. Jadi kalau seharusnya yang ngelit ya tinggal dia. Tapi dia bukan leader masalahnya. Memang bukan leader, tapi ya maksudnya bebannya kalau menurutku harus ke dia. Kenapa? Karena dia yang tersisa dari original Six yang masihnya hidup as a superhero. Kan yang lain kan nggak hidup. Ini sama kayak Perez nyusun pemain kayak ini. Susah Pak. Ya karena kita terlalu maksudnya kita terlalu disuguhkan dengan kemewahan Endgame kan. Sebagus itu kan Avenger Endgame. Makanya sekarang orang setelah nonton film-film setelah Endgame bilang udah harusnya MCU tuh stop di Endgame. Gak usah buat film lagi. Tapi gak bisa, itu komik, harus tetap ada filmnya. Flop gak flop itu gak, maksudnya ya urusan luck aja. Dia ngebangun lagi itu dengan karakter yang muda banget loh. Ya karena memang menurutku ya itu kayaknya dia belajar dari masalah di fase sebelumnya. Karena mereka udah pakai yang udah tua-tua, akhirnya kan umur Avengernya nggak panjang kan. Cuman masalahnya gini, nggak apa-apa masalahnya ada muda-muda. Cuman story-nya jelek banget semua. Ya di build-nya nggak begitu. Ya jelek banget kalau itu aku sepakat. Dia nge-build Tony Stark-nya itu lumayan lama loh. Dari Iron Man 1, 2 itu persona itu dari cerita ya oke lah, tapi personanya itu loh. Ya terlalu ini. Bahkan makanya aku bilang sepakat kalau misalnya sekarang yang ngelit harusnya Spider-Man dan Thor. Ya, karena development karakternya mereka udah jauh banget. Tom Holland dengan Peter Parker tuh udah kuat banget. Ya sama kayak Ryan Reynolds, Deadpool, Iron Man, Tony Stark, Robert Downey Jr. Di build-nya udah lama banget. Udah personanya udah kuat banget. Ya sekarang waktu ya yang lain pun siapa ingat Kate Bishop? Siapa ingat Chavez Amerika? Ya Amerika Chavez. Siapa ingat yang Kamala Khan? Maksud tuh ya bagi kita yang nonton mungkin kita ingat. Tapi, yang suka Marvel. Tapi yang bilang Iron Man itu Robert Downey Jr.
semua orang. Iya. Yang bilang Deadpool Ryan Reynolds semua orang. Semua orang. Yang bilang Captain America itu apa Chris Evans, Chris Evans semua orang. Sekarang pun yang tersisa ya mungkin cuma Doctor Strange Ya. sama Spider-Man udah. Ya, Yang Spider-Man. orang tahu karakter kuat. Ya, Thor juga lah. Ya Thor kan masih tersisa dari situ Iya. kan. Tapi ya Shang-Chi gak kuat. Shang-Chi udah Sam Wilson gak kuat. Shang-Chi 2018 filmnya. Iya. 8 tahun lalu Pak. Ya, Siapa yang ingat dia sekarang? Ya, gak kuat. Shang-Chi gak kuat. Mungkin karena cuma baru satu film. Ya masa dia pun gak muncul di film lain. Iya. Dia gak, kelebihan lain juga ada film, ada yang main karakter muncul di film lain. Iya. Itu nolong banget. Iron Man kan nongol-nongol terus tuh. Ya. Di Spider-Man kan dia dari awal Spider-Man Ya, awal tuh. Benar. Dia udah jadi mentor. Dan bahkan di Iron Man itu selalu muncul di credit scene itu muncul karakter lain loh. Ya. Dia selalu dia yang filmnya yang punya. Pokoknya yang pertama Infinity Saga itu bagus banget sih. Iron Man 1 kan pembentukan Avenger kan di Iron Man 1. Iya, di Iron Man 1 dikasih Yang dia muncul si ini ngasih map kan. ya Agent Coulson. Sama si ini muncul kan waktu dia bisa makan burger di atas kan. Ya, Nick Fury. Ke bawah kan, ke Nick Fury kan waktu muncul yang itu. Yang dia ngebahas ini Avenger Initiation. Ya. Maksudku di film itu kan Avenger pembentukannya ada nih film yang jadi inisiatornya untuk membentuk Avenger nih. Sekarang nih semua pada mencari sendiri punya usaha sendiri tiba-tiba punya kayak, cerita masing-masing. tiba-tiba kayak mikir, kalau menurutku dia terlalu bias karena Guardian of Galaxy itu sukses gitu loh. Jadi dia terus coba bikin grup baru. mungkin Dan ya. akhirnya nggak Harusnya jalan. fokus ya. Ya makanya itu dia bikin Thunderbolt, Mungkin dia bikin 45 Fantastic Four kayak. Mungkin 4-6 film aja yang main karakternya itu kayak bikin fokus. Ya tapi memang terlalu banyak sih emang. Terlalu banyak grup sekarang. Ya walaupun memang kalau dia menjadi di Doomsday atau nanti di Secret Wars itu pertarungan antara grup-grup ini ya memang jadinya mewah gitu loh. Tapi nggak punya kesinambungan cerita tuh loh. Karena setiap kita nunggu yang kita kenapa MC itu ditunggu-tunggu karena post credit scene ya kita nunggu bakal connect ke cerita mana nih, bener kan? Iya selalu. Kalau kayak tanya aku as a fans, kalau menurutku kalau cara dia mau membangkitkan lagi, inilah saatnya dia membuat Marvel versus DC. Ya cuman kalau DC kan emang ya maksudnya nggak perlu dia nggak punya DCU masalahnya. Ya maksudnya harusnya dia ngelihat kemarin ketika DC itu karakternya udah kuat-kuat dengan Henry Cavill, dengan Wonder Woman dan Batman dan yang lain, Ben Affleck masih. Itu harusnya itu dia momennya buat Marvel. Kan ada komiknya kan, Marvel versus DC itu cukup pecah kan. Jadi maksudnya crossover dua komik, mereka sepakat untuk mempertarungkan hero-hero mereka di sebuah cerita komik gitu loh. Jadi menurutku ketika DC pun emang anyep banget, Marvel juga sekarang udah mulai anyep, ya this is the time. Kapan lagi kan kayak melihat misalnya anggap Hulk versus Superman, itu kan sesuatu yang hanya ada di kepalamu. Kayak nggak mungkin lihat Bruce Banner sekarang akan berantem sama Superman, ya yang nggak akan terjadi. Itu proyeknya terlalu mahal ya. Ya memang proyek mahal. Crossover dua PH gede kan, komik gede, PH gede. Ngadirin Robert Downey Jr. udah Disney dan Warner Bros loh, kayak harus ingat itu. Dua kompetitor utama nih. Ya gimana cara menabrakin mereka berdua. Tapi kalau menurutku kalau sekarang masanya pengen mengembalikan hype, itu satu-satunya kunci. Karena DC pun lagi anyep setelah Supergirl kan. Kalau kayak balikin juga yang harus mainnya aktor terlama juga. Iya, memang iya. Kalau misalnya juga dari DC-nya pakai Superman yang baru juga susah. Karena habis bikin proses Mega itu terus habis itu kira main dengan film-film yang baru yang anak-anak muda lagi dengan cerita yang kurang solid. Ya akhirnya project yang one time aja buang duitnya gitu. Cuma itu aku sayangkan sih Marvel nih. Sejak habis Endgame tuh film pertama tuh apa? Kan habis itu series dulu ya. Seingatku habis Endgame tuh series dulu. Habis itu Captain Marvel dulu kayaknya. Habis itu Captain America. Filmnya mana ya? Aduh. Kita lihat yang film-film. Aduh mana? Aku agak pesimis ini yang Mutant Saga ini. Karena nggak punya kesinambungan cerita antar karakter. Yeah. Gimana tiba-tiba kayak masukin orang-orang nggak punya relasi hubungan, nggak punya relasi konflik, itu jadi satu film tuh kayak gimana ya? Ya X-Men-nya juga kan nge-build-nya lama juga kan. F4 pun
cuma karena ketemu kayak nanti maksudnya dari F4 kali ya. Bisa F4 jadi. jadi mulai ceritanya. Tapi orang-orang lain ini gimana cara konekin Ya. loh? Masa dari Wong? Enggak. Kan Wong kan ya kayak Wong kan bisa buka portal tapi nggak gitu juga. tapi dia emang sering muncul di semua film kan? Ya. Kayaknya Wong nanti yang jadi ngelit Dia ngelawan Dr. kayak Doom. dia yang konekin semua. Asli. Kan dia ngumpulin storyline-nya. orang-orang, dia nongol. Jadi anggaplah sekarang tuh dia jadi Nick Fury-nya era baru. Iya. Ya kan? Kan dia yang nemuin Shang-Chi kan untuk ngajak join iya. Avenger. Karena Nick Fury itu di film yang apa kemarin yang Nick Fury ya? Nick Fury? Seriesnya apa ya? Nick Fury? Aduh apa Itu lagi? jelek banget sumpah. Shield, Shields ya? Agent of Shield. Shield. Bener deh. Yang terakhir dia keluar negeri lagi. Keluar angkasa tuh. Memang dia di luar angkasa, bukan keluar angkasa. Iya kan? Yang kan, di buminya itu kan yang variannya dia. Grul kan? Apa Grul? Grul ya kan? Krul. Grul. Itu bener Shields ya, yang seriesnya yang terbaru tuh ya. Itu jelek lagi sumpah. Lupa, iya itu flop. Sumpah jelek banget. Itu kayak lagi film 90-an yang keren-kerenan 90-an tuh loh. Ya. Itu menurut gue Nick Fury udah jelek banget. Sekeren itu Samuel L. Jackson cuman di Shield pun udah Secret Invasion. ya itu katro banget sumpah. Jelek. Katro. Ya, siapa nih kita mengharap nih? Oke kok. Ya itu aja. Nah aku bilang sih Nggak ada nama gede lagi. Aku bilang sih MCU akan menyesal tidak mau menurunkan ego dan deal dengan Sony buat Spider-Man sih. Iya. Ini akan jadi worst deal, worst flop sepanjang masa yang akan Betul. disesali Marvel sih. Soal ngelepas begitu aja Spider-Man dari MCU. Tapi kan emang sejak awal kan ininya ke Sony kan. Ya maksudku tetap aja Dari Tobey Maguire. tetap aja delete-nya yang apa deal yang 3 film pertama itu lanjutannya lagi. Iya. Kan ini masalah Marvel pengen nguasain semuanya kan. Betul. Ya, Monopoli bisnis. Makanya kan nggak dikasih kan waktu dia Disney juga nggak dikasih kan waktu dia mau membeli DC Iya. kan. Dia beli DC juga, entah mungkin dia pengen crossover hero-hero Iya, ini. iya. Tapi nggak dikasih, katanya dalam bisnis tuh adalah istilahnya aturannya Interlocks biar lah. nggak monopoli. Jadi ya udah dibiarin DC itu di Warner Bros. Ya itulah kembali lagi Perez, come on lah. Lower lo ego, naikin gaji ya Mbak, naikin gaji Vini bukan Mbak. Hampir tuh suara hati kedengeran. Udah gitu dah, udah hampir 2 jam. Sampai jumpa di episode lain.